Thanks so much for this useless old relic of a bike. Halo teman, selamat datang di channel Keng 05. Dan seperti biasa kita akan merangkum alur cerita film India. Dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Maska. Menceritakan tentang seorang anak muda bernama Rumi Irani yang bermimpi menjadi seorang aktor terkenal. Namun sebenarnya Rumi mempunyai sebuah warisan, yakni kafe bernama Rustom. Dan ibu Rumi sangat ingin agar Rumi menjalankan kafe peninggalan ayahnya tersebut. Lalu apa yang akan dipilih oleh Rumi? Mengejar mimpinya menjadi superstar, ataukah menuruti perkataan ibunya dan mengurus kafe keluarga Rustom yang sudah turun-temurun? Temukan jawabannya di sini aja. Thanks so much for this stupid legacy and this life full of misery. My life. Cerita dimulai di sebuah rumah. Hiduplah seorang anak muda bernama Rumi Irani. Rumi tinggal bersama ibunya. Ibu Rumi mengurus Rumi sendirian karena suaminya telah tiada. Ayah Rumi meninggalkan sebuah warisan, yakni sebuah kafe peninggalan keluarga Rustom yang sudah ada sejak dahulu kala. Rumi dan ibunya berasal dari sebuah koloni Irani, atau biasa disebut orang-orang Parsi. Di suatu malam orang-orang Irani berkumpul dan berpesta. Setiap tahun akan dinobatkan putra dan putri Firozabad. Pada malam itu Rumi yang mengikuti kontes itu terpilih menjadi putra Firozabad dan seorang gadis bernama Persis yang menjadi putri Firozabad. Teman ibu Rumi lalu berkata jika Rumi sangat tampan dan ia bisa menjadi superstar Bollywood seperti Boman Irani yang juga berasal dari koloni Irani. Perkataan konyol teman ibu Rumi itu telah meracuni pikiran Rumi dan membuatnya terobsesi untuk menjadi aktor terkenal. Rumi lalu bersekolah akting di Mumbai. Di sekolah akting itu Rumi jatuh cinta pada seorang wanita bernama Malika Chopra. Saat itu Rumi terus melihat Malika. Dan saat Malika sadar Rumi melihatnya terus menerus, Malika pun ikut menatap Rumi dan tanpa basa-basi mereka pun langsung melakukannya. Di kafe Rustom seorang pelanggan baru saja ingin membayar tagihan. Saat itu Rumi yang menjadi kasir berpenampilan seperti Gandhi. Lalu datanglah Persis yang ingin bertemu dengan ibu Rumi. Persis ingin menemui ibu Rumi untuk membuat buku tentang kafe Rustom. Dan datanglah ibu Rumi dan Rumi pun langsung pergi ke sekolah aktingnya untuk menjalani ujian agar ia bisa menjadi aktor dan bisa mengikuti casting. Ujian Rumi dinilai oleh seorang aktor Bollywood yakni Boman Irani. Dan Rumi pun berhasil lulus, namun Rumi tak mampu menjadi yang terbaik. Malika justru menjadi yang terbaik bersama pria lain. Saat itu Malika mengajak Rumi untuk berfoto bersama dengan Boman Irani, namun Rumi terlihat tak bersemangat. Rumi sedang berbicara dengan Malika. Saat itu Malika mengajak Rumi untuk tinggal bersama di pusat kota dan meraih mimpi mereka bersama-sama menjadi bintang Bollywood. Namun Rumi bilang jika orang Parsi sepertinya tinggal bersama ibunya. Rumi lalu meminta Malika untuk bertemu dengan ibu Rumi dan berbicara agar Rumi dibolehkan ke pusat kota. Malika tak mau. Lagi pula Malika mengajak Rumi untuk tinggal bersama, bukan untuk menikah. Rumi lalu meminta agar Malika mengerti posisinya. Bagaimana jika Malika ada di posisi Rumi? Bagaimana bila orang tuanya tak merestui hubungannya dengan Rumi? Apa yang akan Malika lakukan? Malika kemudian berkata jika orang tuanya tak pernah merestui apapun yang dilakukan oleh Malika. Saat dahulu Malika bilang ingin menjadi aktris, orang tuanya malah menikahkannya. Dan setelah 3 tahun akhirnya Malika pergi meninggalkan orang tuanya dan suaminya untuk mengejar impiannya. Dan disinilah Malika sekarang. Di pagi hari saat Rumi sedang sarapan, ibu Rumi datang dengan marah-marah dan berkata jika Pak Taneja datang lagi. Dan selalu meminta agar menjual kafe Rustom, namun ibu Rumi itu tak pernah menjual kafenya. Tiba-tiba Rumi berkata bila ia ingin menjadi seorang aktor. Ibu Rumi melihat Rumi dan bilang agar Rumi tak membuatnya stres. Ibu Rumi saat itu tak menanggapi Rumi dengan serius dan bilang jika Rumi akan menjadi tukang roti. Rumi lalu berkata ia akan menjadi terkenal dan ia tak mau menjadi tukang roti. Ibu Rumi pun bilang memang apa salahnya dengan menjadi tukang roti. Kakek buyut Rumi adalah tukang roti, begitu juga dengan kakeknya dan kemudian ayahnya. Lalu sekarang Rumi juga harus menjadi tukang roti. Dari dulu keluarga Rustom sudah mengambil arah yang benar ke kanan dan menjadi tukang roti. Lalu mengapa sekarang Rumi ingin ke kiri sendirian dan menjadi aktor? Rumi lalu mengatakan jika ia ditakdirkan untuk hal yang lebih besar. Dan itu akan terjadi saat ia pindah dari rumah dan meninggalkan kafe. Ibu Rumi tak percaya Rumi mengatakan itu. Ibu Rumi sedih dan ia pun pergi ke kamar. Di malam hari Rumi berkendara dengan motor tua peninggalan ayahnya dan tiba-tiba muncullah ayah Rumi. Entah itu halusinasi Rumi atau apalah.
Yang jelas saat itu Rumi berbicara dengan ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk pergi karena Rumi sedang banyak pikiran. Namun ayah Rumi itu tak menghilang dan bertanya apa yang terjadi. Kemudian Rumi dan ayahnya berbicara di pinggir jalan sambil meminum teh. Rumi lalu curhat jika ia ingin pindah bersama Malika dan menjadi seorang aktor. Namun mengapa ibunya tak mengerti. Ayah Rumi lalu berkata jika ibu Rumi tak akan pernah mengerti. Alasan pertama, Malika itu bukan orang Parsi. Kedua, Malika adalah janda. Lebih memungkinkan Pak De Kim Jong Un menyukai kakek Donald Trump daripada ibu Rumi menyukai Malika, ucap ayah Rumi. Rumi kemudian berkata ia hanya ingin mempertemukan ibunya dengan Malika sekali saja, dan setelah itu ia yakin bila ibunya akan menyukai Malika. Rumi berkata ia sudah merencanakan bagaimana ibunya dan Malika bertemu. Pertama, ibu Rumi dan Malika akan berpelukan dan bergandengan tangan. Ayah Rumi yang mendengarnya hanya tertawa terbahak-bahak dan bilang jika anaknya telah kehilangan akal sehatnya. Rumi lalu kesal dan marah-marah. Thank you so much, Dad. Thank you for dying and departing to the heavens so early. Rumi mengucapkan terima kasih karena ayahnya telah merusak hidupnya dengan meninggalkan kafe payah Rustom, dan terima kasih juga telah meninggalkan motor butut ini, kata Rumi. Orang-orang di sana pun menganggap Rumi gila karena berbicara sendiri dan marah-marah sendiri. Di hari itu persis mewawancarai ibu Rumi tentang kafe Rustom. Ibu Rumi lalu meminta teh kepada Hasan, yakni pekerja di kafe Rustom. Will you have some tea? Hassan, 1 cup tea for the young lady. Right away, ma'am. Tiba-tiba datanglah Rumi bersama Malika, dan Rumi mengajak Malika duduk dan memperkenalkannya kepada ibunya. Malika mencoba bersikap baik kepada ibu Rumi, namun ibu Rumi cuek dan judes kepada Malika. Persis yang tak nyaman dengan situasi itu lalu ingin pergi, namun ibu Rumi meminta agar Persis tetap di sana dan kembali duduk. Lagi pula bukan Persis yang tamu tak diundang di sana, ucap ibu Rumi. Hasan lalu datang membawa teh, tapi ibu Rumi bilang siapa yang meminta teh? Bawa kembali ke belakang tehnya, ucap ibu Rumi. Hasan yang tadi dimintai teh pun kembali membawa tehnya ke dapur. Did I ask for tea? Take it back now. Malika lalu meminta izin agar ia dan Rumi bisa pindah dan tinggal bersama. Malika bilang jika awalnya memang berat jika orang tua melepas anaknya untuk seseorang, terlebih dengan janda. Ibu Rumi yang mendengarnya langsung terkejut dan tambah tak suka dengan Malika. Rupanya Rumi belum memberitahu tentang status Malika. Di rumah Rumi berbicara baik-baik dengan ibunya jika ia ingin tinggal bersama Malika dan mengejar mimpinya menjadi aktor. Tapi ibu Rumi bilang jika Malika meninggalkan orang tuanya dan suaminya di kampung halamannya, ia juga akan meninggalkan Rumi suatu hari. Tiba-tiba ada yang menelpon Rumi dan mengatakan jika Rumi terdaftar untuk mengikuti casting. Ibu Rumi yang mengetahui hal itu lalu bilang jika Rumi ingin menjadi aktor dan meninggalkan kafe, maka ia tak akan memberikan Rumi uang sepeser pun. Di dalam kamar Rumi hanya memandangi poster-poster motivasi dan berpikir bagaimana ia akan mengejar mimpinya. Bagaimana ia bisa pindah bersama Malika jika ibunya tak mau memberi uang. Lalu saat Rumi menggaruk kepalanya, ia sadar jika jam tangan yang ia pakai yang merupakan peninggalan ayahnya adalah jam tangan antik. Rumi pun menjual jam tangannya. Akhirnya Rumi pindah dan tinggal bersama Malika. Rumi pun mulai mengikuti audisi dan ia pergi ke tempat casting. Saat itu adegannya adalah tentang tertangkap basah ketika berselingkuh. Direktur audisi lalu bilang agar para aktor yang mengikuti casting harus berakting alami dan jangan ada klise. Pada dasarnya kejutkanlah direktur audisinya. Rumi yang mendengarnya pun berpikir bagaimana cara agar ia mengejutkan direktur audisinya. Lalu saat masuk ke ruang audisi, Rumi benar-benar membuat direktur audisi itu terkejut. He's naked. Meskipun sudah begitu, Rumi tak lolos audisinya. Rumi lalu sedang memasak dan tiba-tiba ada suara ibunya yang memanggil. Ternyata ibu Rumi datang dan ada di depan rumah. Rumi pun turun menemui ibunya. Ibu Rumi mengajak Rumi untuk pulang dan kembali mengurus kafe Rustom. Tapi Rumi tak mau dan ia masih ingin mengejar mimpinya. Ibu Rumi pun akhirnya membiarkan anaknya untuk tinggal di sana. Namun ia meminta agar Rumi pulang 2 minggu sekali untuk menemuinya. Rumi pun mengangguk. Setelah itu Rumi diberi uang oleh ibunya dan ibu Rumi pun pulang. Rumi lalu makan malam bersama Malika dan tiba-tiba ponsel Malika berdering dan ternyata Malika lolos audisi dan mendapatkan sebuah peran. Hal itu pun membuat Rumi lebih bersemangat untuk mengikuti audisi-audisi.
Dan beberapa kali Rumi mengikuti casting di beberapa tempat dan sudah berbulan-bulan, namun Rumi tak pernah lolos dan belum juga mendapatkan peran. Hal itu pun mulai membuat Rumi frustasi. Rumi lalu pergi ke pantai sendirian dan menangis. Ternyata untuk bisa menjadi seorang superstar tak semudah seperti yang dibayangkan oleh Rumi. Hingga akhirnya di suatu malam Rumi yang pergi ke pesta bersama Malika bertemu dengan seorang sutradara bernama Firoz. Firoz berbincang-bincang dengan Rumi hingga akhirnya Firoz mengatakan jika ia sedang membuat film namun ia tak punya sponsor dan ia tak mampu menyewa aktor karena tak mampu membayar. Firoz bilang jika seseorang bisa membiayai filmnya, ia bisa menjadi aktor utamanya. Hal itu pun membuat Rumi tertarik. Rumi dan Firoz lalu bertemu di sebuah kafe bersama Pak Rizvi dan membicarakan tentang film yang akan dibuat oleh Firoz. Firoz lalu bilang jika Rumi bisa menjadi pemeran utamanya bersama Malika dan untuk membuat filmnya dibutuhkan 50 juta rupiah. Rumi pun setuju dan ia akan mencari 50 jutanya untuk membuat filmnya. Rumi ternyata berencana menjual Cafe Rustom. Rumi lalu pulang ke rumah. Rumi bilang kepada ibunya jika ia telah sadar dan ia ingin kembali mengelola Cafe Rustom. Akhirnya Rumi kembali mengurus kafe dan kali ini Rumi membuat rotinya sendiri. Resep yang telah turun-temurun dari kakek buyutnya dimanfaatkan dengan baik oleh Rumi. Akhirnya Cafe Rustom menyajikan kembali menu favoritnya yakni roti Maska. Cafe Rustom pun kembali ramai seperti saat ayah Rumi masih hidup dan kembali ke masa jayanya. Lalu ada pelanggan yaitu kakek Alif dan istrinya. Ibu Rumi bertanya pada pasangan itu bagaimana rasa roti Maskanya. Kakek Alif bilang jika rasanya seperti Rustom kembali ke dapur. Setelah kafe diambil alih dan dijalankan oleh Rumi, ibu Rumi yang sebenarnya mengalami gangguan pada lututnya dan membutuhkan operasi, kini menjalankan operasinya karena ia sudah tak khawatir karena Cafe Rustom telah diurus oleh Rumi. Rumi lalu mengantar Malika pergi ke bandara. Malika akan keluar kota untuk menjalani syuting. Setelah itu Rumi menemui Pak Taneja yang dulu sering mengajukan penawaran untuk membeli Cafe Rustom. Pak Taneja adalah seorang broker dan ia pun setuju untuk menawarkan Cafe Rustom kepada kliennya. Namun itu membutuhkan surat kuasa yang menyatakan Rumi memiliki hak dari kafe dan Rumi bisa menjualnya. Rumi lalu pulang dan ia membuka lemari tempat ibunya biasa menyimpan barang-barang berharga termasuk dokumen penting. Ketika itu ayah Rumi kembali muncul dan melarang Rumi untuk menjual kafenya. Itu adalah warisan keluarga Rustom, kata ayah Rumi. Rumi kemudian bilang jika ia tak peduli dengan warisan keluarga. Ibunya mulai tua dan ia tak mau mengurus kafenya. Itu terlalu merepotkan. Ayah Rumi lalu mengatakan jika ibu Rumi tak akan mungkin menandatangani surat kuasa. Jadi Rumi tak akan mungkin menjual kafenya. Rumi pun berkata jika ia bisa memalsukan tanda tangan ibunya. Lagi pula ia tak akan mungkin dipenjarakan oleh ibunya karena menjual kafe keluarga. Ayah Rumi kehabisan kata-kata dan menghilang. Di malam hari saat kafe telah tutup, Rumi dan Persis keluar lewat pintu belakang. Namun saat melewati dapur, Persis melihat Hasan dan akhirnya Persis memotret dan mewawancarai Hasan. Persis bertanya sudah berapa lama Hasan bekerja di Cafe Rustom. Hasan menjawab bulan lalu genap 30 tahun. Hasan lalu bercerita jika ia dari kampung dan pergi merantau ke kota. Saat pertama kali tiba di kota ia ketakutan dan tidak tahu akan bekerja apa. Dan ia juga takut bila tak bisa makan. Namun Pak Rustom datang dan memberikan makanan. Setelah itu Pak Rustom menawarinya untuk bekerja di kafe. Pak Rustom dahulu bilang jika Hasan bekerja keras, maka ia akan selalu mendapatkan tempat di Cafe Rustom. Hingga saat ini Hasan bekerja di sana, ia merasa seperti di rumah. Cafe Rustom telah menjadi bagian dari hidup Hasan. Rumi dan Persis selalu berjalan berdua dan saat itu Rumi bertanya mengapa Persis merekam saat Hasan bercerita. Persis kemudian bilang jika ia membuat sebuah cerita untuk blog miliknya. Dunia ini dipenuhi dengan cerita, ucap Persis. Misalnya Hasan, itu adalah cerita Hasan. Lalu contohnya penjual keliling itu juga sebuah cerita, ucap Persis. Dan setiap orang yang ada di dunia ini juga memiliki ceritanya sendiri. Persis hanya merekam sedikit. Dan Persis merasa bila merekam cerita adalah ikigai miliknya. Rumi lalu bingung apa yang dimaksud dengan ikigai oleh Persis. Persis kemudian menjelaskan jika ikigai adalah ungkapan orang Jepang yang artinya tujuan seseorang menjalani hidup. Dan tujuan Persis adalah membuat cerita. Rumi lalu berkata kalau begitu ikigai miliknya adalah berakting. Persis selalu bertanya apakah berakting membuat Rumi merasa senang. Rumi pun menjawab, iya dia merasa senang. Persis kembali bertanya apakah Rumi adalah aktor yang baik. Rumi bilang tentu saja, ia juga memiliki ijazah dari sekolah akting Bansi di Mumbai. Persis kemudian meminta Rumi untuk menunjukkan sesuatu dan Persis akan merekamnya.
Rumi pun sangat bersemangat dan langsung berakting di depan Persis. Namun saat melihat Rumi, Persis tertawa. This conspires to make it happen for you. Sepertinya Rumi memang tak berbakat menjadi seorang aktor. Dia selalu gagal ikut audisi dan bahkan Persis malah tertawa saat melihat Rumi berakting. Sepertinya bakat Rumi memang menjadi tukang roti karena memang sudah turun-temurun dari kakek buyutnya. Ibu Rumi baru saja pulang dari rumah sakit setelah menjalani operasi di lututnya. Ia pun harus istirahat total agar bisa cepat kembali berjalan. Setelah mengantar ibunya ke kamar dan membawakan buah dan minuman, Rumi hendak pergi ke kafe. Ketika itu Ibu Rumi bilang jika Rumi itu bodoh, namun ia adalah anak terbaik di dunia. Rumi saat itu sedikit murung seandainya ibunya tahu alasannya kembali dan mau mengurus kafe adalah agar ia bisa menjual kafe tersebut. Di kafe Rumi pun menyajikan makanan untuk pelanggan. Setelahnya ia menemui Persis yang sedang berada di kafe Rustom. Rumi kemudian melihat blog yang ditulis oleh Persis dan di sana ada banyak sekali orang yang bercerita tentang hidup mereka. Dan ada banyak pula yang mengatakan bila kafe Rustom dan roti Maska telah menjadi emosi dan bagian dari hidup mereka. Contohnya kakek Alif dan istrinya. Kakek Alif bilang jika dahulu saat ia masih muda, ia sering berkencan dengan istrinya di kafe Rustom dan mereka biasa berbagi roti Maska. Roti Maska adalah hidangan favorit yang istimewa bagi mereka dan menjadi kenangan yang sangat indah dari hubungan mereka selama ini. Rumi yang melihat dan mendengarkan blog dari Persis tersenyum dan ia tak tahu bila kafe Rustom begitu istimewa untuk banyak orang. Setiap hari Rumi dan Persis sering jalan bersama dan mereka semakin dekat. Putra dan putri Firoza Bak itu lebih terlihat seperti pasangan ketimbang teman. Suatu ketika Persis mengajak Rumi ke taman dan di tempat itu Persis menceritakan bila ia sering bermain bersama saudaranya di tempat itu. Namun sayangnya saudara Persis tiada karena sebuah kecelakaan. Karena itulah tempat itu menjadi spesial untuk Persis. Persis juga menceritakan hal yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Tapi karena ia merasa nyaman dengan Rumi, ia pun bercerita. Persis bilang jika terkadang ia bisa melihat saudaranya dan berkomunikasi dengannya. Mungkin terdengar aneh dan Rumi mungkin tak akan percaya. Akan tetapi Rumi yang juga sama karena terkadang ia melihat dan berbicara dengan ayahnya pun mengerti. Rumi bilang ia juga mengalami hal yang sama dengan Persis. Sumpah katanya. I swear. Rumi dan Persis pun hanya tersenyum karena kesamaan yang mereka miliki. Rumi yang mengantar Persis pulang ke rumahnya tiba-tiba diajak jalan oleh Persis. Rumi pun menerima ajakan Persis tersebut. Akhirnya mereka berdua pergi ke klub dan menari bersama. Setelahnya mereka minum alkohol dan berbincang-bincang. Persis saat itu bilang jika ia merasa nyaman ketika bersama Rumi dan Persis menyukai Rumi. Tidak hanya itu, Persis mengajak Rumi untuk melakukan itu. Rumi yang masih berpacaran dengan Malika kebingungan dengan ajakan Persis. Rumi lalu pergi ke toilet. Tiba-tiba muncullah ayah Rumi dan meledek Rumi yang terjebak di antara Malika dan Persis. Ayah Rumi tahu jika Rumi tergoda oleh Persis. Ayah Rumi pun mendukung agar Rumi menerima ajakan Persis dan lebih baik Rumi berhubungan dengan Persis karena mereka sama-sama orang Parsi dan ibu Rumi juga pasti akan setuju dengan hubungan Rumi dan Persis. Namun Rumi menyangkal terus dan bilang ia tak bisa berselingkuh dari Malika. Tapi tiba-tiba Rumi berpikir jika hanya melakukannya sekali itu tidak selingkuh dan banyak orang yang melakukannya. Jadi jika ia begitu dengan Persis sekali dan setelah Malika kembali dari syuting, ia bisa kembali lagi dengan Malika. Akhirnya Rumi menemui Persis dan bilang ia mau tapi hanya untuk sekali saja. Persis tersenyum dan akhirnya mereka pergi ke kafe Rustom. Di suatu hari Ibu Rumi melihat pesan masuk di ponsel Rumi dan ada pesan dari Pak Taneja. Isi percakapannya adalah penjualan kafe Rustom. Ibu Rumi pun sangat marah dan kecewa kepada Rumi karena ternyata alasan Rumi kembali bukan karena ibunya atau kafe tapi malah karena ia ingin menjualnya. Namun pada akhirnya Ibu Rumi menandatangani surat kuasa dan menjual kafe Rustom. Karena satu-satunya orang yang akan menjalankan kafenya adalah Rumi. Tapi jika Rumi tak mau mengurusnya, mau bagaimana lagi? Tapi walaupun ia menjual kafe Rustom untuk Rumi, Ibu Rumi itu kecewa dan ia tak mau berbicara dengan Rumi. Rumi yang mendapatkan DP dari penjualan kafe langsung menyerahkan uangnya kepada Firoz. Dan mereka pun mulai mempersiapkan syuting untuk pembuatan filmnya. Malika kembali ke Mumbai dan mereka berdua menjalani pemotretan untuk poster filmnya. Persis yang mengetahui kafe Rustom dijual protes kepada Rumi. Bukan hanya Persis tapi ada banyak pelanggan yang kecewa dengan penjualan kafe tersebut. Rumi pun merasa bersalah kepada ibunya dan semua orang yang kecewa dengan penjualan kafe Rustom.
Rumi yang berlatih untuk menjadi karakter tokoh utama filmnya kesulitan dan tak bisa natural. Memang bakat Rumi ada di tangannya dengan membuat roti Maska. Firoz pun mulai marah-marah karena Rumi tak bisa berakting dengan baik. Rumi lalu sedang beres-beres di dapur Cafe Rustom. Tiba-tiba ayahnya kembali muncul. Ayah Rumi berkata jika Rumi mendapatkan apa yang ia inginkan, jadi kini apa masalahnya? Rumi kemudian bilang jika hal yang indah dalam khayalan di kenyataannya menjadi menyebalkan. Ayah Rumi pun bilang, bukankah itu adalah mimpi Rumi untuk menjadi superstar? Rumi lalu berkata jika itulah masalahnya, ia melawan semua orang dan mengecewakan banyak orang demi mimpinya itu. Hingga akhirnya mimpinya hampir menjadi kenyataan, tapi ia tak merasa bahagia sama sekali. Rumi bingung dengan situasinya. Ayah Rumi lalu bilang jika seseorang dalam kebingungan maka yang harus ia lakukan adalah jalan terus ke depan. Dan ayah Rumi pun menghilang. Pada keesokan harinya Ibu Rumi memberikan surat tanah dari kafe kepada Rumi. Ibu Rumi yang memberikan surat itu dengan kecewa dan tanpa kata-kata langsung kembali ke kamarnya. Rumi yang berada di Cafe Rustom didatangi oleh Persis. Dan Persis memberikan sebuah buku blog yang ia buat tentang Cafe Rustom. Rumi lalu melihat buku blog itu dan ia melihat banyak kenangan yang ada pada kafe tersebut. Dimulai dari seorang mak comblang yang selalu menjodohkan orang-orang di kafe itu. Lalu ada pasangan tua yakni kakek Alif dan istrinya, hingga Hasan yang telah bekerja puluhan tahun di Cafe Rustom. Akhirnya broker dan pembeli datang dan Rumi menandatangani dokumen penjualan kafe itu. Namun ekspresi Rumi nampak sedih. Hingga saat papan Cafe Rustom diturunkan dan akan diganti dengan nama Cafe Grinder, Rumi sadar bahwa ia tak bisa membiarkan kafe peninggalan keluarganya dihancurkan dan ia tak mau Cafe Rustom menghilang dari Mumbai. Tiba-tiba Rumi merobek dokumen surat perjanjian penjualan kafenya dan membatalkan penjualan Cafe Rustom. Broker dan pembeli itu pun marah-marah karena selama ini mereka bekerja menjadi sia-sia dan waktu mereka terbuang percuma. To sell, why did you waste our time? Do we have no other work? Tell me, these parties are mad research, eh? Rumi yang telah sadar jika Cafe Rustom adalah warisan yang berharga dan bakatnya adalah menjadi tukang roti bukan berakting, kembali membuka Cafe Rustom dan pelanggan pun mulai berdatangan. Malika lalu datang ke kafe dan mencari Rumi. Ibu Rumi yang sedang berada di kasir lalu bersikap baik pada Malika dan membiarkan Malika untuk menemui Rumi. Rumi dan Malika lalu berbicara di belakang kafe. Dan saat itu Malika protes kepada Rumi karena impian mereka sudah di depan mata tapi batal karena Rumi tidak jadi menjual kafenya. Rumi lalu bilang jika ia tak cocok menjadi superstars, ia ingin mengurus kafe warisan keluarga Rustom dan ia juga merasa bahwa ia lebih senang dan bahagia ketika mengurus kafe ketimbang berakting. Malika lalu bertanya, lalu bagaimana dengan uang 1 juta rupiah yang telah Rumi berikan pada Firoz? Rumi bilang itu tak masalah. Saat ia membatalkan penjualan, ia harus mengembalikan 1 jutanya pada pembeli. Saat ia berbicara mengenai hal itu pada ibunya, awalnya ibunya marah karena Rumi telah menghilangkan 1 juta rupiah. Namun setelahnya ibu Rumi senang karena Rumi tak jadi menjual kafenya dan semuanya sudah selesai. Malika lalu bertanya, bagaimana dengan hubungan mereka? Rumi kemudian mengatakan bahwa saat ia bersama dengan Malika, ia merasa akan pergi kemanapun. Tapi saat bersama Persis, Rumi merasa seperti di rumah. Malika yang mendengarnya pun kecewa, namun Rumi mencoba meminta maaf dan berkata bila Malika sangat berbakat dan ia yakin Malika bisa menjadi bintang besar nanti. Rumi akan melihat Malika dan merasa bangga. Malika dan Rumi pun berpelukan dan mereka berpisah secara baik-baik. Rumi lalu menemui Persis di taman dan mereka makan roti Maska bersama dan juga meminum kopi. Rumi dan Persis tersenyum dan saling menatap. Rumi pun menjalani kesehariannya sebagai tukang roti dan mengurus Cafe Rustom. Ia juga merasa senang dan nyaman dengan pekerjaannya. Di suatu hari, Persis memanggil Rumi dan ternyata datanglah aktor Bollywood Boman Irani. Boman Irani yang dahulu juga suka makan roti Maska di Cafe Rustom memuji roti buatan Rumi dan ia berterima kasih karena berkat Rumi, Boman kembali bisa merasakan roti Maska yang dahulu sering ia makan. Boman Irani lalu mengajak Rumi Irani untuk berfoto bersama dan film pun berakhir. Baiklah teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih untuk menonton.